Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang peran teknologi informasi dalam membentuk atau menggerus identitas bangsa. Saya Anita Wahyu Lestari. Saya Safa Sefanya Mohan. Saya Dila Kusumawati. Saya Muhammad Fajar Lestari. Saya Disi Sambowo. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan. Teknologi informasi atau yang biasa disingkat dengan TI berkembang sangat pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui internet, media sosial, dan perangkat digital lainnya, informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan cepat. Di sisi lain, identitas bangsa adalah jati diri suatu bangsa yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, bahasa, kebersamaan. Identitas ini menjadi pembeda dan kebanggaan suatu bangsa. Dalam konteks ini, teknologi informasi berperan ganda, yaitu bisa membentuk identitas nasional menjadi lebih kuat atau justru menggerusnya bila tidak bisa dimanfaatkan dengan bijak. Untuk kemudian peran positif teknologi informasi dalam membentuk identitas bangsa. Untuk yang pertama, peningkatan akses informasi sejarah dan budaya. Teknologi memudahkan masyarakat untuk mempelajari sejarah, perjuangan bangsa, tokoh nasional, budaya lokal, dan nilai-nilai kebangsaan melalui internet maupun aplikasi edukatif. Untuk yang kedua, pelestarian budaya lokal, bahasa, musik, tarian, dan tradisi daerah biasanya didokumentasikan dan dipublikasi secara digital untuk generasi masa depan. Untuk yang ketiga, promosi budaya nasional secara global. Konten digital seperti video YouTube, media sosial, TikTok, dan lain-lain memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional seperti batik, angklung, dan makanan tradisional. Yang berikutnya ada peran negatif teknologi informasi yang menggerus identitas bangsa. Yang pertama, masuknya budaya asing tanpa filter. Budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai Indonesia mudah diadopsi dengan kesadaran kritis seperti gaya individualis, konsumtif, atau bebas nilai. Yang berikutnya, menurunkan penggunaan bahasa dan budaya lokal dengan bahasa daerah mulai terpinggirkan karena dominasi bahasa asing di media sosial dan hiburan digital. Yang ketiga, ketergantungan pada media sosial. Remaja sekarang lebih fokus pada tren digital luar negeri daripada mengenal warisan budayanya sendiri. Ini adalah contoh nyata di masyarakat. Yang pertama itu ada pengaruh positif. Aplikasi Google Art atau Culture menampilkan koleksi budaya Indonesia. Selanjutnya, YouTuber lokal mempopulerkan lagu daerah dan makanan tradisional. Teknologi sejarah memperkuat pemahaman sejarah dan nilai-nilai nasional. Selanjutnya ada pengaruh negatif, yaitu dominasi budaya pop asing seperti K-pop membuat generasi muda lebih hafal budaya luar daripada budaya nasional atau budaya sendiri. Yang kedua ada konten prank atau hiburan yang tidak mendidik menjadi konsumsi harian tanpa nilai kebangsaan. Tantangan yang dihadapi, satu, menjaga jati diri bangsa di tengah arus informasi global. Untuk yang kedua, meningkatkan literasi digital agar masyarakat bijak menyerap informasi. Dan yang ketiga, kurangnya regulasi terhadap konten digital asing yang masuk. Untuk yang keempat, kesenjangan digital di daerah terpencil menyebabkan ketimpangan informasi. Jadi ada beberapa solusi dan strategi penguatan identitas nasional di era digital atau di era zaman sekarang. Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan karakter dan literasi digital di sekolah. Yang kedua adalah mengembangkan konten lokal yang menarik dan sesuai selera generasi muda. Yang ketiga, memberdayakan komunitas digital untuk mempromosikan budaya lokal. Yang keempat, mendorong kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjaga identitas nasional. Untuk kesimpulan dari tema yang kami ambil, teknologi informasi adalah alat yang sangat kuat. Ia bisa menjadi jembatan penguat identitas bangsa, namun juga dapat menjadi pisau yang menggerus nilai-nilai nasional jika disalahgunakan. Kunci utamanya adalah kesadaran dan kebijakan dalam menggunakan teknologi serta komitmen bersama untuk menjaga jati diri bangsa di tengah tantangan globalisasi. Baik, Bapak dan teman-teman.
Itu adalah hasil dari pemaparan. Tambahin. Kata hari ini belum ditutup. Makanya tambahan buat ini ya, sudah jelas teknologi informasi itu berpengaruh, bahkan termasuk dalam globalisasi juga ya, dan pengaruh positifnya itu banyaklah dari segi budaya musik. Kalian tahu nggak lagu Lati? Lagu Lati itu digabungkan dari budaya gamelan dengan musik EDM, musik yang dari luar. Terus kemudian ada yang sekarang tren itu mie pedas Korea. Nah, mie pedas Korea itu menggunakan mie Korea yang digabungkan dengan bakso. Dan pengaruh negatifnya pun banyak, maksudnya LGBT dan lain-lain. Nah, maka itu kita sebagai penerus bangsa harus pintar-pintar memilih atau memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan sebelum menutup presentasi kali ini ada kata-kata hari ini nih. Kata-katanya Kang. Asik, Mas. Api yang sama bisa menghangatkan, Asik. tapi juga bisa membakar. Asik. Teknologi informasi seperti api adalah alat yang sangat berguna jika digunakan dengan bijak, tetapi bisa rusak jika disalahgunakan. Mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah.